Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat MQ dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara kita di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan taufik dan hidayah untuk menyempurnakan amal-amal soleh kita di setiap harinya. Kita alhamdulillah sudah masuk di bulan Dzulqa'dah dan sudah memasuki paruh kedua ya, paruh akhir menuju semakin dekat kepada bulan Dzulhijjah. Dan selain menunaikan ibadah haji, ada satu ibadah yang nampaknya perlu untuk kita prioritaskan. Boleh jadi Anda juga sudah merencanakannya sedari bulan-bulan sebelumnya, yaitu ibadah kurban yang juga dicontohkan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam dan terus dilestarikan hingga saat ini. Insya Allah kita bisa menunaikannya. Dan ibadah kurban ini tentu saja tidak hanya dimensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dampaknya, namun juga bisa terasa dampak baiknya bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menerima manfaat dari ibadah ini. Kebanyakan orang merasa kurang afdol kalau misalnya menunaikan ibadah kurban itu kalau tidak melihat langsung begitu ya. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas hal tersebut dalam MQ Pagi bersama dengan DT Peduli. Kalau misalnya kita menunaikan ibadah kurban dengan niat untuk mengikhtiarkan daging kurban ini merata ke pelosok bahkan ke luar negeri, apakah boleh kalau misalnya kita menunaikan ibadah kurban tanpa melihat secara langsung prosesi penyembelihannya begitu ya. Bagaimana sisi syariat melihat hal ini dan apakah tetap afdol meskipun kita tidak melihatnya secara langsung? Mungkin ini jadi pertanyaan Anda bertahun-tahun lamanya. Anda yang biasa menunaikannya barangkali di tempat terdekat begitu ya, langsung menyembelih atau menitipkan ke masjid terdekat. Mungkin tahun ini ada niat Anda ingin menunaikan ibadah kurban yang manfaatnya ingin dirasakan untuk sahabat kita, saudara kita nun jauh di sana, begitu ya, melalui lembaga. Nah, insya Allah hari ini kita akan mendapatkan jawabannya, begitu ya, terkait hal tersebut. Insya Allah hari ini pun saya Muhammad Zikri akan menemani Anda hingga 1 jam mendatang bersama dua narasumber kita yang alhamdulillah juga sudah bersama dengan kita semua. Yang pertama, insya Allah kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Budi Prayitno, dan nanti pun kita akan gali juga bagaimana program terkait ibadah kurban di DT Peduli tahun ini dengan tajuk yang diangkat adalah Kurban Impact, begitu ya, bersama dengan Pak Iwan Firmansyah sebagai Deputi Direktur Program Pendistribusian DT Peduli sekaligus Ketua Panitia Kurban Impact, insya Allah. Dan baik, ini ada amanah, kabarnya akan ada penayangan video kurban tahun lalu. Apakah bisa ditampilkan untuk operator? Jika bisa, silahkan untuk ditampilkan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Kurban Peduli Negeri 2025 bisa kemana saja telah kami selesaikan. Di tengah hiruk pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur, ada mereka yang mendadak terdiam, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tapi tidak kehilangan harapan. Saya dulu bekerja di teknisi etiket, bagian maintenance-nya. Saya bekerja di situ selama 5 tahun, dan sekarang saya sudah dikena PHK. Saya itu di PHK itu, jadi dia memaksimalkan karyawan untuk bekerja, lebih diperkecilkan lagi untuk karyawannya gitu loh. Jadi salah satunya saya di PHK gitu loh. Kurban Peduli Negeri hadir membawa secerah harapan, mengetuk pintu mereka, mengingatkan kebaikan belum menyerah. Tidak hanya sampai di sini, tapi menjangkau lebih jauh, melintasi jalan berlumpur di desa-desa terpencil, menyusuri pegunungan, menyeberangi pulau-pulau kecil, bahkan melintasi batas negeri hingga sampai ke Palestina. Karena kurban ini bisa kemana saja, ke tangan-tangan yang lemah, ke perut-perut yang sudah lama kosong.
Bukan sekedar daging, ini adalah pesan bahwa masih ada yang peduli, masih ada yang berbagi, dan masih ada yang mencintai dalam diam. Tahun ini kan kita ke Palestina, ya merasa bangga aja sudah menjadi salah satu menyalurkan kurban ke sana. Tagihan ya, tiap tahun itu lagi, tiap tahun lagi, gitu nggak berhenti. Terima kasih ya atas bantuan korbannya, mudah-mudahan barokah, rezekinya lancar. Terima kasih sahabat peduli, karena korbanmu mereka merasa tidak sendiri. Kurban peduli negeri bisa kemana saja. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini gambaran ya sahabat MK melalui program Kurban Peduli Negeri yang digagas oleh DT Peduli di tahun lalu. Ternyata dampaknya bisa seluas itu, bisa sebanyak itu. Semakin banyak saudara kita yang bisa merasakan daging kurban, manfaat daging kurban yang telah disembelih, dan ternyata bisa menjangkau ke pelosok negeri, bahkan ke luar negeri hingga ke Palestina. Nah, insya Allah kita akan coba gali lebih lanjut bagaimana jika Anda tahun ini ingin juga mengambil bagian menunaikan kurban, namun dampaknya itu bisa lebih luas lagi, bisa lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Budi Prayitno yang sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zikri. Sehat? Insya Allah. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Bagaimana, Ustadz? Alhamdulillah, sehat, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa nih Ustadz, sudah mau akhir tahun kalau di bilangan Hijriyah begitu ya. Dan selalu ada yang istimewa setiap akhir tahun bulan Hijriyah itu karena bulan haram begitu ya. Ibadah kita insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Tapi kita juga perlu waspada, dosa kita dilipat gandakan begitu. Dan juga ada ibadah-ibadah yang dalam tanda kutip ikonik, ibadah haji, lalu juga ibadah kurban. Tidak semua orang mungkin dipanggil untuk menunaikan haji di setiap tahunnya, tapi selalu ada kesempatan setiap orang itu untuk menunaikan kurban, begitu ya. Nah, mungkin ingin tahu tanggapan Ustadz dari tayangan tadi dulu mungkin ya, sebagai muqaddimah, apa yang muncul di benak Ustadz ketika melihat dampak dari kurban itu begitu luas dan begitu banyak yang bisa menerima manfaat. Ya, sahabat DT yang berbahagia, sahabat MK, ada perasaan yang gimana ya begitu melihat tayangan, ikut senang gitu, ikut bahagia ya. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan tapi tidak kehilangan harapan, itu masuk banget gitu ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat kurban itu perspektifnya dari mulai penghinaan kepada Rasulullah sampai kepada keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu. Itu rentang panjang gitu ya, dari jadi kalau skenario penulisan cerita flashback gitu ya Kang Zikri dari yang tadi kita lihat kemudian kepada suasana Rasul dihina karena kehilangan anak laki-laki dua-duanya disebut sebagai abtar. Nah, Allah menurunkan surat Inna atau Innakal Kautsar fasholli li rabbika wa inna sani'aka huwal abtar. Jadi ada perspektif bahwa kurban ini adalah sebuah justru penghiburan begitu ya kepada orang-orang yang sedang mendapatkan kesusahan hati. Rasulullah sedang bersusah hati, dihina habis-habisan, tapi Allah menurunkan ayatnya fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan untuk Tuhanmu berkurbanlah gitu. Kemudian kita melayang lagi kepada bagaimana Habil dan Kabil, kurbannya ada yang ditolak dan ada yang diterima, tapi kemudian dipuncaki dengan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan. Jadi saya melihat tayangan tadi itu justru langsung kebayang kemana-mana gitu, bahwa kurban itu multidimensi ya. Kurban itu punya dimensi yang sangat banyak, bukan hanya sekedar mengeluarkan uang untuk membeli seekor kambing atau sapi atau unta, tapi sebuah peristiwa
yang bisa berdampak seluas itu gitu. Ada doa-doa yang tersampaikan dari mereka yang menerima manfaat kurban. Semoga rezekinya barokah, semoga Allah melipat gandakan apa yang sudah dikeluarkan. Itu adalah perspektif yang begitu mendalam begitu sehingga membuat kita harusnya betul-betul bisa merasakan, menikmati bahkan bahwa ibadah inilah ibadah yang sebetulnya bukan hanya untuk mereka yang menerima ya manfaatnya itu, tapi yang paling hebat itu justru kepada mereka yang berkurban dengan penuh keikhlasan. Nah, ketika kita sudah lakukan itu, terlihatlah ya dampak dari apa yang tadi dilihat di tayangan, bagaimana terdistribusikannya kasih sayang. Daging itu hanya simbol jadinya, tapi kasih sayang dan persaudaraan yang tersambung melintasi gunung, ya, bahkan melewati laut, karena bisa didistribusikan ke tempat-tempat yang jauh. Kita tidak bisa mengirimkan peluru ke Palestina, tapi kita kirimkan kambing-kambing yang bisa dipotong di sana. Dan kemudian tersambunglah silaturahmi, bahwa dirasakan ada persaudaraan yang tidak pernah terputus. Itu yang di luar negeri, bahkan di dalam negeri kita tahu ya masih banyak orang yang tidak ketemu dengan daging kecuali pada hari Raya Idul Adha atau ketika ada orang hajat gitu. Jadi ini peristiwa kurban adalah peristiwa multidimensi yang bagi mereka yang berkurban bisa dilihat tadi bagaimana bahagianya, ketagihan, pengen lagi, rasanya ada di sana gitu. Saya tidak pergi ke Palestina, tapi rasanya di sana karena kurban saya ada di sana. Saya tidak ke pelosok negeri yang kekeringan, yang kesulitan makanan, tapi hati saya ikut ada di sana ketika tayangan bukti atau foto atau video penyembelihan kurban di tempat itu dikirimkan kepada kita. Jadi ini peristiwa multidimensi yang menjangkau bukan hanya sudut-sudut negeri, bukan hanya sudut-sudut bumi, tapi juga yang paling utama itu masuk ke dalam hati mereka yang berkurban dengan penuh keikhlasan, dan mereka yang menerima tentu saja berterima kasih dan mendoakan. Itu yang saya baca, Kang, dari tayangan laporan DT Peduli tahun yang lalu ya, Alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya, tadi kita bisa melihat ada sosok yang kehilangan pekerjaannya namun tidak kehilangan harapan, dan melalui wasilah program ini juga harapan itu semakin kuat nampaknya sampai begitu ya. Dan tidak hanya ke beliau saja, ke pelosok negeri ada, ke luar negeri bahkan ke Palestina pun alhamdulillah sampai ke sana. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini Ustadz, tentang boleh nggak kalau misalnya kita menyembelih hewan kurban tanpa melihat. Tapi sebelum kita ngobrolin boleh atau tidak, mungkin Ustadz melihat kecenderungan masyarakat kan boleh jadi kebanyakan merasa afdol kalau misalnya memang melihat penyembelihan secara langsung begitu ya. Apa yang dari segi aspek yang Ustadz lihat fenomena seperti ini, apa yang bisa kita potret Ustadz? Mengapa kecenderungannya orang itu merasa kayaknya kurang afdol deh kalau nggak lihat langsung begitu ya. Bukan berarti kita membenturkan dua kebaikan begitu ya. Insya Allah ini pun baik. Namun kecenderungan apa yang Ustadz lihat dari fenomena ini Ustadz? Ya, tentu saja satu ibadah itu akan dirasakan dampaknya sesuai dengan tuntunannya gitu. Nah kan selama ini tuntunannya adalah ya memang di hadisnya debatable ya. Ada yang mengatakan hadisnya lemah ketika Rasul memerintahkan supaya Fatimah bangkit dan saksikan penyembelihan kurbanmu, karena Allah mengampuni setiap dosamu yang dilakukan dari awal tetesan darah kurban. Atau ada juga hadis yang sangat impresif bahwa kebaikan dari kurban itu akan sampai kepada Allah sebelum darah pertama menetes sampai ke tanah gitu. Jadi memang ada tuntunan untuk mendapatkan experience kan, pengalaman yang mendalam dari ibadah kurban, dan itu tidak salah ya. Jadi tentu saja itu hal yang sangat baik di mana kita bisa mendapatkan pengalaman. Penting menurut saya dalam ibadah itu selain ilmu nanti adalah experience. Nah, experience itu memang didapat antara lain lebih kuat lagi kalau sesuai dengan ilmunya. Yang cukup ilmunya dia akan mendapat experience yang juga mendalam. Nah, jadi itu adalah hal yang sangat baik. Saya pribadi mengalami kurban waktu kecil itu dengan diberi pengalaman oleh ayah saya
karena saya memelihara kambing ya waktu kecil, pelihara kambing sendiri, diurus sendiri. Nah nanti beberapa hari menjelang Idul Adha itu ayah akan memilih kambing terbaik yang akan dipotong, kambing jantan terbaik. Biasanya beberapa hari sebelumnya sudah yang akan dipotong tuh dikalungin ketupat kosong gitu kan. Itu Nah, perasaan Ustadz sedih tidak melihat hewan yang sudah diurus? bukan gitu? sedih, bukan sedih lagi, nangis. Ya Allah. Nangis, ya kok Iya, yang iya. itu gitu, kok yang itu gitu. Padahal itu tuh kambing kesayangan gitu. Karena tiap hari bergaul ya, dengan kambing itu saya gembalakan, saya beri makan gitu, saya cari kalau dia hilang. Kan dulu kambing kadang-kadang hilang juga. Saya ngembalakan kambingnya sambil pergi ke sekolah gitu. Malum anak kelas 2 SD masang patoknya kan belum bener gitu. Lalu pas pulang sekolah, lo kok kambingnya nggak ada satu, dicari. Masya Allah. Begitu begitu mendekati Idul Adha, kok itu yang dikalungin kupat itu, wah itu pasti yang dipotong gitu. Nah, jadi memang experience dari satu ibadah itu penting ya. Jadi ketika cenderung mengikuti anjuran-anjuran supaya menyaksikan, bahkan memotong sendiri ya. Rasulullah SAW kan memotong sendiri kurbannya, dan itu adalah satu hal yang sangat indah, bagaimana pengalaman dalam melaksanakan ibadah kurban. Nah, persoalannya adalah sekarang kita tidak bisa lagi mendapatkan pengalaman itu barangkali karena mungkin jangkauan kurban yang bisa lebih jauh atau distribusinya memang menjadi lebih merata. Tapi masalahnya tadi kalau kita tidak menyaksikan langsung, kita kehilangan momen di mana kita bisa melihat, merasakan, atau terlibat lebih hebat lagi. Begitu Kang Zikri. Ya, baik Ustadz. Mohon maaf tadi sempat terputus saya. Ya, Insya Allah. Tadi, tapi insya Allah jadi sahabat Engki sudah mendapatkan insight-nya insya Allah ya Ustadz ya. ya, Betul, betul. jadi Alhamdulillah. penting memang ada pengalaman. Nah, Ya, cuma persoalannya sekarang adalah ketika suasana dunia sudah berubah gitu ya. betul. Kemudian distribusi kurban juga diperlukan supaya lebih merata, supaya sampai kepada tujuan sosial. Jadi ada ibadah kurbannya, ada dampak personal, ritual, tapi juga ada dampak sosial. Nah, dalam pemerataan sosial inilah kita memerlukan bahwa sekarang kita mungkin harus ridho tidak melihat itu. Tidak melihat, tapi pengalaman itu memang tidak bisa disalahkan. Nah, tinggal nanti mencari pengalaman baru seperti apa. Begitu Kang Zikri. Nah, Masya Allah ya, pengalaman baru yang kita sasar begitu ya, meskipun mungkin kita tidak melihat langsung, namun experience baru bisa kita rasakan insya Allah. Bagi Ustadz sendiri, ketika kita misalnya tahun ini kita memutuskan berkurban melalui lembaga dan menitipkan kurban kita, meskipun kita tidak bisa melihat langsung, kira-kira experience seperti apa yang mungkin muncul begitu, dan bedanya seperti apa dibandingkan dengan kita menyembelih sambil melihat langsung, Ustaz? Ya, membayangkan bahwa kurban kita bisa sampai ke Palestina, bisa sampai ke pojok-pojok negeri yang jauh, bisa sampai ke tempat di mana kita tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Itu sebetulnya juga satu hal yang bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Tanda cinta kita kepada mereka apa sih? Oh, inilah tanda cinta kita. Dan itu dikirimkan, ya, dikirimkan ke pelosok-pelosok negeri, ke sudut-sudut bumi yang jauh, yang bisa memberikan satu harapan yang baru kepada mereka. Jadi experience-nya itu pada menyambungkan silaturahmi melalui daging yang dikirimkan. Kita mungkin kehilangan momen melihat di mana darah itu sampai ke bumi. Kita mungkin kehilangan momen menyembelih sendiri, tapi kita mendapatkan hal yang lain. Hal apa?
begitu bahagianya mereka yang ada di tempat yang jauh itu merasakan bahwa silaturahminya tersambung, merasakan bahwa ada saudaranya yang memperhatikan. Jadi kurban kan bukan darah dan dagingnya, bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan. Nah, kita ketika memutuskan menitipkan kurban kepada lembaga, kita tidak menyaksikan bagaimana penyembelihannya, kita bisa memberikan frame yang baru pada kurban kita, bahwa kita sedang memperluas keberkahan dari ibadah kita, dan kita bisa menjangkau tempat-tempat yang mungkin tidak bisa kita datangi secara langsung. Kita ridho dengan apa yang terjadi, dengan kekurangan yang ada, tapi kita merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena bukti cinta kita kepada saudara kita, bahwa sama mukmin itu bersaudara, bahwa kamu tidak akan orang yang beriman sebelum merasakan kesulitan saudaramu sebagaimana engkau merasakan kesulitanmu, tidak akan disebut beriman sebelum mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Itu kaidah-kaidah yang begitu lekat sudah pada kita, dan kita tunjukkan sekarang dengan apa? Dengan mengirimkan kurban kita ke tempat-tempat yang jauh, yang kita tidak bisa menjangkau, yang kemudian dari sanalah muncul terasa silaturahmi, ketersambungan kasih sayang antara kita dengan saudara-saudara kita yang jauh. Walaupun kita belum tahu namanya, walaupun kita kan mirip dengan ini Kang Zikri, mirip dengan ketika kita sholat jenazah. Ya, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu hampir setiap waktu setelah sholat wajib ada sholat jenazah. Begitu ada ajakan sholat jenazah, kita berdiri. Kita tidak tahu siapa yang meninggal, orang mana, siapa namanya, nggak tahu. Tapi kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahwa salah satu hak saudara kita yang meninggal itu adalah kita menyolatkan. Nah, kurban juga begitu, kita tidak tahu siapa yang menerima, di daerah mana belum tahu. Kalau sudah tahu lebih baik lagi, ini mau ke Palestina, ini mau ke pojok negeri yang sebelah mana. Oke, kita tahu, dan kita tahu kemudian membayangkan betapa bahagianya mereka yang kekurangan di tempat yang jauh itu, yang mendapat kiriman daging, bukan semata-mata daging, tapi daging yang dibalut dengan kecintaan sesama muslim dalam ketakwaan kepada Allah. Itu juga akan memberikan satu pengalaman yang baru, yang nanti apalagi kalau sudah dapat tayangan-tayangannya ya, bagaimana kan dapat report nih. Tayangan yang tadi mestinya diberikan kepada mereka yang menitipkan hewan kurbannya, dan kemudian bisa melihat bagaimana dampak dari kurban yang sudah dititipkan itu, merasakan kebahagiaan mereka yang menerima, terjadi pemerataan ekonomi, kemudian juga pemerataan pengalaman mendapatkan kiriman daging kurban. Itu hal-hal yang bisa memberikan pengalaman baru kepada kita yang memutuskan untuk berkurban melalui lembaga, tidak menyaksikan kita pemotongannya secara langsung, dan juga kita bahkan tidak tahu asalnya siapa yang menerima hewan kurban kita, kepada siapa, di daerah mana. Tapi kemudian dengan kecintaan kepada sesama muslim, dan insya Allah dalam ketakwaan kepada Allah, dapatlah satu pengalaman batin yang baru, yaitu merasakan kebahagiaan karena sudah menunjukkan kecintaan pada sesama sebagai realisasi ketakwaan kita kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Ini ayat yang begitu luar biasa, Kang. Demikian, Kang Zikri. Baik, Masya Allah ya. Boleh jadi sebagian sahabat MK ada yang belum tergambar sebetulnya kondisi di pelosok itu seperti apa. Apakah memang benar ada daerah-daerah tertentu yang sulit, bahkan tidak pernah sama sekali untuk menerima daging kurban begitu ya? Sejauh yang Ustadz tahu, ini mungkin sambil berbagi informasi juga, nanti detailnya mungkin oleh Pak Iwan ya. Tapi kalau dari perspektif Ustadz, memang ada kondisi seperti itu Ustadz di Indonesia? Ada, nggak sejauh-jauh lah. Di sekitar Bandung juga tempat-tempat yang kalau kita kurban itu satu, mau seekor kambing, mau seekor sapi dibaginya 4 RT gitu. Allah Akbar, 4 RT. Ya Kenapa Allah. begitu, kata saya? Ya kan di sini nggak ada lagi yang kurban, Pak. Karena di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi cuma ini ya, cuma ini gitu. Itu bukan sekali saya mengalami itu. Ketika membawa hewan kurban ke tempat yang kita sudah survei lah, kayaknya ini memerlukan. Kemudian kita koordinasi dengan warga sekitar. Oke, oh iya bagus sekali karena di sini kan jarang yang kurban. Begitu sudah dipotong, kita bawa misalnya seekor kambing, kok dicacahnya jadi banyak banget. Ini kenapa harus kebagian semua, Pak? Katanya untuk 4 RT. Jadi percayalah bahwa ada teman-teman kita yang jarang ketemu daging ya. Kan kalau dari segi
dari data saja kan konsumsi daging masyarakat di Jawa Barat saja itu kan hanya 1 kilogram per orang per tahun per tahun hanya terselamatkan oleh bakso gitu ya, lumayan. Kalau nggak ada bakso kayaknya nggak pernah makan daging sama sekali. Jadi dari data, dari pengalaman, memang ada orang-orang atau wilayah-wilayah di mana daging itu menjadi makanan yang sangat mewah. Padahal protein hewani kita perlukan ya. Kalau mau dikatakan sunnah, sunnah Rasulullah makan daging itu. Kalau Rasulullah makan daging, minum madu, makan madu dan minum susu, itu sunnah. Dan kita tahu, kita mengalami, saya mengalami bahwa tempat-tempat seperti itu, jangankan di luar provinsi Jawa Barat termasuk kan provinsi yang maju lah ya, berdekatan dengan ibu kota. Di Jawa Barat juga masih banyak, apalagi di luar Jawa ya, di mana kondisi ekonomi juga jauh di bawah kemajuan yang sudah dicapai di Pulau Jawa. Pasti ada, dan itu memang kita bisa melihat, bisa menyaksikan. Teman-teman yang di DT Peduli pasti lebih banyak lagi pengalamannya. Bagaimana membawa seekor kambing menyeberangi sungai, gitu. Mengirimkannya ke gunung-gunung, dan ternyata di sana disambut dengan luar biasa. Begitu Kang Zikri. Baik, baik, Masya Allah ya. Nah, ini menguatkan alasan kita ya, dan barangkali Anda yang memang sudah berniat, tahun ini saya ingin kurban, tapi gimana caranya manfaatnya sampai ke tempat yang memang betul-betul membutuhkan begitu. Mudah-mudahan ini jadi kesempatan Anda, sahabat MKIA, bersama dengan DT Peduli. Izin kita beralih dulu, Ustadz, ke Pak Iwan. Tadi kan Ustadz Budi sudah menyampaikan juga tim DT Peduli pasti lebih tahu dalam kondisi ini, gitu ya. Kita akan coba gali apa yang sudah dilakukan dan apa yang hendak dilakukan untuk bulan Zulhijjah tahun ini. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Iwan kabarnya. Alhamdulillah sehat Kang Zikri. Alhamdulillah. Salam takdim Ustaz. Waalaikumsalam Pak Iwan. Alhamdulillah. Baik Pak Iwan, pasti di bulan Zulhijjah ini lagi sibuk-sibuknya ya teman-teman DT Peduli ya, Masya Allah, dengan program kurban yang disiapkan. Ada sedikit perbedaan ya, kalau biasanya judulnya itu Kurban Peduli Negeri, tahun ini Kurban Impact. Ini rada-rada Gen Z nih kayaknya nih judulnya. Mungkin menanggapi apa yang tadi disampaikan Ustadz Budi sebelum kita gali apa yang sudah dilakukan oleh DT Peduli dan juga apa yang hendak dilakukan di tahun ini, apa komentarnya dulu mungkin Pak Iwan dengan apa yang tadi disampaikan Ustadz Budi? Baik, izin menyapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam takdim, salam hormat. Budi Prayitno, alhamdulillah tadi sedikit luar biasa itu ya yang disampaikan. Terus juga insya Allah kenalkan di kesempatan hari ini untuk menyampaikan kaitan dengan kurban impact gitu ya, dari Kang Zikri. Apa sih gitu ya kurban impact yang sebelumnya sering dikenal dengan kurban peduli negeri. Ya, dari sisi perspektif nama aja gitu ya, ketika peduli negeri ya hanya dalam negeri aja kan gitu ya luasannya, dan itu pun belum menjangkau ke seluruh provinsi gitu ya, masih terbatas. Alhamdulillah kurban impact kita angkat temanya dengan satu tujuan seperti tadi yang disampaikan Kang Zikri, ini lebih kepada Gen Z gitu ya, gitu ya. Walaupun kemarin ketika diskusi dengan Ustaz Zikrullah gitu ya di dari Sunnah, Ustaz kemarin ketemu dengan Ustaz Zikrullah dari Sahabat Aqsa gitu ya, kita nggak boleh terpetak-petakan dengan Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Nah, karena semuanya kita Gen Alpha untuk semangat gitu Ustaz. Nah, kaitan dengan kurban impact ini adalah, jadi satu tujuannya adalah kaitan dengan jangkauan gitu ya Kang Zikri. Jangkauan akan semakin luas. Insya Allah di dalam negeri kita akan menjangkau di 38 provinsi gitu ya, insya Allah. Dan alhamdulillah ini kita juga sudah buatkan pola perencanaan gitu ya, perencanaan sejak awal gitu ya, jauh hari sebelum memasuki bulan tahun 2026 kita sudah mulai penjajakan gitu ya.
untuk kurban tahun ini bagaimana kita bisa lebih luas gitu ya, bisa menjangkau lebih luas dan bahkan tidak hanya dalam negeri tapi juga global gitu ya. Nah, maka kita di tahun ini selain di 38 provinsi, tentunya juga di 30 negara insya Allah Ustaz. Mohon doa Ustaz dan para jamaah semuanya. Satu adalah Palestina, yang kedua dunia Islam, yang berikutnya adalah muslim-muslim minoritas di negara-negara yang minoritas gitu ya, seperti halnya Eropa dan yang lain. Sehingga termasuk di Asia, di Afrika gitu ya, kita insya Allah bahkan sudah ada beberapa experience ya kemarin di Ramadan kita ada di Papua Nugini gitu ya. Saudara kita di sana, Masya Allah ternyata di situ ada kampung mu'alaf di mana secara kondisi ekonomi sosial masyarakat juga sangat-sangat membutuhkan, sampai ada yang kemarin tuh menangis gitu ya, dalam artian tersentuh, ternyata ada nih saudara kita gitu ya, saudara kami Muslim dan jauh di sana peduli dengan kondisi yang ada di negara mereka gitu ya. Nah, termasuk juga di Palestina gitu ya. Palestina kita selain ada masjid Darut Tauhid di Gaza, juga ada pabrik air dan yang lainnya. Ya, tentunya juga ternyata ada yang di kamp-kamp pengungsian gitu ya, baik di Mesir, di Jordan gitu ya. Nah, kita juga menyentuh saudara-saudari kita masyarakat Muslim Palestina gitu ya. Mungkin kalau kita secara langsung gitu ya untuk menunaikan di sana pasti terbatas gitu ya. Alhamdulillah kami ada beberapa relawan, terus juga mitra-mitra pelaksana program yang ada di berbagai negara, termasuk di berbagai pelosok gitu ya. Kami alhamdulillah waktu tahun sebelumnya, tahun kemarin juga ada ya cerita yang menarik saat gitu ya. Perjuangan yang di pelosok itu seperti halnya di Indonesia Timur gitu ya. Selain susahnya mendapatkan daging, ya mereka juga sulit gitu ya untuk pengiriman hewan gitu ya, karena antar pulau itu ternyata harus pakai perahu gitu ya, ada yang sampai loncat gitu ya. Masya Allah. Bahkan ketika perjalanan itu bisa sampai 8 jam gitu untuk perjalanan. Kemarin pas kejadian di Sumatera gitu ya, di Sumatera saja ketika bencana, dan saat ini belum 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 pulih, belum baik-baik gitu ya. Mungkin terinformasi di media gitu ya. Alhamdulillah kondisi baik. Kondisi saat ini masih mereka membutuhkan uluran tangan gitu ya. Dan alhamdulillah DT Peduli sampai saat ini masih concern, masih komitmen membersamai mereka. Sekarang sedang proses tahap pembangunan Puntap. Alhamdulillah dengan Ustaz Budi sebagai pembina di DT Peduli. Nah, beliau dengan para ahlinya membuat satu penelitian, riset dan yang lain. Akhirnya akan coba dibuatkan puntap, ini ya, hunian tetap dengan standar ini lokal, gitu ya, budaya lokal nih, yang kearifan lokal yang sebelumnya biasanya dengan tangga ada tiang-tiang ya, biasanya kalau di Aceh tuh ada tiang-tiang yang tinggi gitu. Nah, ini kita buatkan standar yang lebih aman, bahkan das gitu ya, hulu sungai juga kita coba intervensi untuk ke pemerintah gitu ya. Nah, ini menarik Kang Zikri, dan kemarin tuh dengan kondisi seperti ini pun gitu ya, semangat mereka untuk bagaimana bisa ya terlibat gitu ya di Ramadan, terus juga di Idul Kurban tahun ini gitu ya. Kalau di Aceh itu ada megang gitu ya, ada tradisi megang di mana tradisi itu adalah penyembelihan hewan gitu ya. Nah, apalagi mungkin di bulan di Zulhijjah gitu ya, di Idul Adha seperti tahun ini. Tuh, hanya kondisi mereka kan sangat tidak memungkinkan gitu ya untuk melakukan itu. Nah, maka uluran tangan dari para jamaah sahabat MQ di kesempatan hari ini juga bisa menjadi bagian gitu ya. Seperti tadi, experience ini tidak hanya tadi ya saat mengalir darah di depan mata kita,
Tapi kebahagiaan yang terpancar dari saudara kita ini luar biasa gitu ya. Sampai ada yang menangis, ibu-ibu yang sampai pernah sampai 10 tahun tuh belum pernah ada gitu ya, belum pernah ada yang berkurban di sana. Kalaupun pernah, ya paling seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, satu domba dibagi untuk satu RW gitu ya. Itu Masya Allah gitu ya. Dan bahkan bisa jadi ada nggak gitu ya peternak-peternak di daerah ada gitu ya. Cuma ternak mereka itu menjadi tabungan buat mereka, tabungan untuk pendidikan gitu kan, tabungan untuk haji gitu. Nah, sehingga eh, apa jarang gitu ya, jarang mereka untuk menikmati daging itu sendiri gitu. Kang Zikri. Baik, Masya Allah ya. Ternyata memang faktanya begitu yang digambarkan oleh Pak Iwan. Ini langsung lihat ya bersama dengan tim yang memang kemarin sudah menyalurkan. Dan dengan Kurban Impact ini memang kalau kita lihat dari nama programnya yang dikejar itu dampak ya Pak Iwan ya. Dampak seperti Betul. apa yang memang diikhtiarkan melalui program Kurban Impact di tahun ini? Ya. Nah, terutama di kalangan Gen Z ya, biasanya kaitan dengan eh, manfaat apa sih gitu ya ketika kami berkurban ke DT Peduli, apa bedanya gitu ya ketika kurban di halaman rumah gitu ya, atau di masjid-masjid terdekat. Nah, satu adalah kaitan dengan eh, jangkauan tadi, jangkauan yang lebih luas gitu ya, kebermanfaatan yang lebih besar yang akan kita yang akan dirasakan gitu ya oleh para penerima manfaat baik dalam negeri maupun di luar. Yang kedua kaitan dengan ya justru ujian dari sisi keikhlasan dari yang disampaikan oleh Ustaz, ketakwaan dan keikhlasan dalam proses penyembelihan gitu ya. Dan berikutnya adalah ya apalagi di kondisi ekonomi gitu ya, di kondisi ekonomi saat ini gitu ya, yang apa istilahnya tidak baik-baik saja gitu ya. Kita diuji nih gitu ya. Diuji kaitan dengan ketulusan keikhlasan untuk kita bisa juga apa ambil bagian gitu ya untuk berkurban di pelosok negeri ini. Nah, yang berikutnya kaitan dengan bagaimana dampak sosial gitu ya. Dampak sosial eh, ada saudara-saudara kita Muslim minoritas gitu ya. Kita dikenal sebagai negara Muslim mayoritas gitu ya. Nah, dengan Muslim mayoritas yang ada di negeri ini, bagaimana kita bisa memberikan dampak manfaat gitu ya hadirnya kurban di negara-negara Muslim minoritas. Yang berikutnya di wilayah-wilayah pelosok gitu ya, yang tidak mungkin terjangkau gitu ya oleh kita secara langsung atau yang tidak memungkinkan mereka sendiri yang ada di pelosok negeri untuk melakukan kurban itu sendiri gitu ya. Dan Zikri. Yang berikutnya adalah bagaimana kurban hadir gitu ya ini menjadi berdampak secara ekonomi gitu ya. Secara ekonomi di mana para peternak-peternak lokal gitu ya yang biasanya mereka menjual ke tengkulak dengan harga yang sangat minim gitu ya, sangat murah. Nah, kita hadirkan kurban ini juga bisa berdampak untuk perekonomian masyarakat di wilayah gitu ya, baik di Indonesia Timur, Papua, gitu ya, NTT, NTB, Maluku, dan yang lain, gitu ya. Bahkan di Jawa Barat, gitu ya, di wilayah pelosok, betul, Ustaz, masih banyak ternyata di wilayah Jawa Barat pun yang masih kekurangan, gitu ya. Saya aja yang dekat di sini, saya kebetulan Ustaz di daerah Jati Handap, Ustaz, di perumahan Unisba. Di atasnya itu kan ada yang ini ya, administrasi, terus juga masih sangat minim, gitu ya. Alhamdulillah dari masjid kami kirim gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya, kan ternyata masih ada juga daerah-daerah yang terdekat di kita pun masih minim gitu ya untuk hadirnya hewan kurban. Dan berikutnya untuk wilayah-wilayah bencana, wilayah bencana, terus juga konflik peperangan gitu ya, yang ada di Palestina, di Sudan gitu ya. Nah, ini kita buatkan bagaimana kurban ini tidak hanya
habis di hari H gitu ya. Seringkali kan gitu ya, habis di hari H dan berikutnya kesulitan. Ini kita buatkan dengan salah satunya adalah dengan pengkalengan gitu ya. Ada pengkalengan hewan kurban, daging hewan kurban. Terus juga kita selain itu ada sedekah daging gitu ya. Sedekah daging di mana yang tidak dalam artian belum ada kecukupan gitu ya. Karena syarat untuk berkurban salah satunya ada kecukupan ya. Nah, maka eh, kita bisa sebetulnya untuk berinfak gitu ya, bersedekah, sedekah daging berapapun gitu ya. Di DT Peduli kita ada infak harian gitu ya. Boleh mau 1.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Selama 30 hari atau 20 hari. Sangat memungkinkan gitu ya. Sangat memungkinkan sehingga sahabat-sahabat MK pagi bisa gitu ya ambil bagian untuk bersedekah gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah gitu ya, seringkali guru-guru kita mengajarkan gitu ya, yuk kita udunan kurban gitu ya. Nah, padahal itu sedekah. Sedekah, bagaimana kita intinya kan mengajarkan, gitu. Mengajarkan dan kita bisa menjadi bagian. Jadi kita buatkan kemudahan-kemudahan yang memungkinkan sahabat di pagi jamaah yang lainnya bisa juga untuk ambil bagian gitu ya di program Kurban Impact di Darut Tauhid Peduli. Seperti itu kan. Baik-baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi dampaknya yang diperluas dan diperbanyak ikhtiarnya seperti itu begitu ya. Tadi sempat disampaikan untuk jangkauan di Indonesia, insya Allah akan terus di-expand begitu ya, akan terus diperluas. Kalau misalnya area di luar negerinya, apakah masih menyasar Palestina dan beberapa negara di Afrika atau mungkin ada tambahan lagi misalnya Pak Iwan rencananya? Ya, boleh saya share screen ya? Boleh, silakan Pak Iwan. Supaya lebih ke gambar ya, insya Allah. Lebih ke gambar. Ya. Oke. Nah. Baik, sudah muncul? Sudah ada ya? Sudah. Silakan. Ini salah satu insight kurban yang kita campaign di kesempatan hari ini. Terus ini salat tolak ya, di mana kondisi ekonomi saat ini ya kita butuh dan harus yakin gitu ya, yattaqillah yaj'alhu makhraja gitu ya. Bertakwa, berserah diri kepada Allah, maka pasti ada jalan keluar. Sehingga dengan kondisi apapun gitu ya, kita insya Allah diberikan kemampuan gitu ya, untuk berkurban. Nah ini kondisi-kondisi saat ini ya, Kang Zikri. Saat ini kan kurban seringkali dilaksanakan gitu ya, di salah satunya di lingkungan, di masjid, di rumah gitu ya. Dan ini fenomena yang ada. Gitu. Terus berikutnya kondisi-kondisi ekonomi yang saat ini ya justru ya di mana juga biaya hidup gitu ya, termasuk juga sekarang kan mau tahun ajaran gitu ya, biaya sekolah dan yang lainnya cukup lumayan gitu ya. Apakah masih bisa berkorban? Yakin gitu ya, ketika kita berserah diri, bertawakal dan memiliki niat tentunya pasti akan ada jalan keluar gitu. Nah ini di surat Al-Hajj tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kaitan dengan kurban tidak hanya kaitan dengan kemampuan secara finansial, melainkan adalah bukti ketaatan, kepasrahan dan juga ketulusan, gitu, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini 30 negara dalam zikri yang insya Allah akan kita kunjungi ya di kurban tahun ini. Ini kenapa sih Amerika gitu ya, Ustaz gitu ya. Nah saat ini dunia sedang pusat perhatiannya salah satunya kepada Amerika gitu ya, di mana ada salah satu pimpinan yang diktator gitu ya, yang luar biasa. Nah maka tapi di sana juga kita perlu berdakwah juga gitu ya. Ternyata dakwah itu perlu bisa menyasar gitu ya, bisa menyasar ke wilayah-wilayah yang minoritas, salah satunya di Amerika,
ini di Perancis, Spanyol, gitu ya, Palestina, di Jordan, di Mesir, Sudan, di Jerman juga, insya Allah, gitu ya. Cina termasuk, Thailand, Myanmar. Kemarin kita diskusi juga dengan Ustadz Zikuloh ya di Vietnam, di mana Vietnam, Filipina, gitu ya. Muslim dulunya banyak dan menjadi sangat minoritas ya. Ini memungkinkan gitu ya kita bisa masuk di sana, dan Papua Nugini, alhamdulillah di Ramadan kemarin kita sudah masuk, dan insya Allah saudara kita juga yang Timur Leste gitu ya, kita coba masuk kembali, Australia, New Zealand gitu ya, Somalia, Sri Lanka, India. Insya Allah kita ada di beberapa negara ini, 30 negara, dan kita juga sudah terhubung dengan mitra-mitra dan relawan yang dari Indonesia gitu ya, terus juga relawan-relawan yang ada di wilayah setempat gitu ya, para pendakwah-pendakwah yang ada di negeri sana gitu. Itu kan sih untuk wilayah mana aja nih gitu ya. Nah ini di sini untuk 30 negara. Iya, Masya Allah ya. Jadi memang alhamdulillah jangkauannya betul-betul diperluas. Kalau misalnya dulu saya masih ingat sasarannya itu kalau tidak salah luar negeri itu ada di Palestina, juga ada di Somalia kalau tidak salah ya, karena memang daerah yang sangat membutuhkan sekali. Bahkan sekarang sasarannya itu sampai ke negara-negara yang boleh jadi sebelumnya kita tidak terfikirkan begitu ya Pak Iwan ya. Tapi justru ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk menyebarkan dan memperluas impact dari dakwah kurban ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan ini jadi sebuah dorongan baru ya bagi kita semua. Ternyata ya ini jadi kesempatan melalui ibadah momentum kurban ini untuk kita menyapa melalui dakwah kurban di negara-negara yang boleh jadi tadi ngapain ke Amerika begitu ya, ngapain ke Jerman. Tapi insya Allah akan ada hikmahnya ketika kita bisa menyampaikan manfaat sampai dengan ke sana. Boleh jadi semakin banyak orang-orang yang tersinggung dengan indahnya Islam begitu ya Pak Iwan. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terakhir mungkin sebelum ke Pak Budi kembali, dengan hadirnya Kurban Impact ini, doa dan harapan dari teman-teman DT Peduli sendiri seperti apa? Dan juga barangkali ingin sekaligus mengajak sahabat MQ untuk turut andil dalam program ini. Ya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih sebelumnya Kang Zikri dan Ustaz Budi Prayitno serta jamaah MQ Pagi atas kepercayaan selama ini kepada DT Peduli, dan insya Allah dan mohon doa juga mudah-mudahan di tahun ini kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik dan bisa menyampaikan amanah ini kepada saudara-saudara kita Muslim di 30 negara tadi, termasuk juga di pelosok negeri gitu ya. Dan mudah-mudahan insya Allah juga kami akan memberikan laporan gitu ya, real time ketika dimana sudah disembelih ya. Terus juga nanti ada dokumentasi langsung lewat notifikasi yang ketika Bapak Ibu pendaftarkan, maka insya Allah itu akan ada notifikasi bahwa domba atau hewan kurban yang dititipkan sudah disembelih, gitu ya, sudah disembelih dan wilayahnya pun nanti akan disesuaikan, nanti bisa request mau di mana, mau hewan apa, gitu ya, untuk penyembelihannya itu sangat begitu Kang Zikri, dan mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk bisa berkurban di tahun ini. Terima kasih. Amin, amin, insya Allah. Mudah-mudahan lancar juga program yang digagas ya, Masya Allah, jangkauannya lebih diperluas lagi. Baik, Ustaz Budi sebagai khotimah menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Iwan, barangkali ada pesan-pesan lain yang perlu dikuatkan, silahkan Ustaz. Ya, Kang Zikri, Kang Iwan, sahabat MQ yang berbahagia, kurban dalam perspektif Islam adalah sebuah ibadah yang memberikan warna baru pada sebuah pengorbanan. Dulu kurban itu ditujukan kepada berhala atau sesuatu yang dianggap membahayakan, ya, nungagegeh di tempat iya gitu. Dulu itu kalau bikin bangunan besar harus tanam kepala
sapi, kepala kerbau supaya penghuni di situ tidak marah karena tempatnya dipakai. Atau dulu sesuatu dipersembahkan memang untuk kepentingan diri. Nah, di dalam ibadah kurban kita melihat revolusi yang begitu hebat. Ini bukan soal sesuatu yang ingin kita dapatkan secara duniawi. Ini bukan karena kita takut mendapatkan bahaya dari sesuatu yang berkuasa di tempat itu. Tidak. Kurban, ibadah kurban dalam Islam memberikan warna baru, perspektif baru, bahwa ini adalah semata-mata ketaatan kita kepada Allah dan sekaligus bukti cinta kepada sesama. Karena kurban itu boleh dikatakan itu instrumen fiskal bernuansa ibadah. Kalau pakai bahasa Pak Purbaya ini, instrumen fiskal ini. Ada impact ekonomi, ada peternak yang tiba-tiba mendapatkan pasar, tiba-tiba rantai pasok jadi pendek ya, dari peternak langsung kepada pembeli. Ini kan luar biasa gitu. Jadi kurban, ibadah kurban dalam Islam merevolusi banyak hal. Tapi yang paling utama adalah ini mengubah bahwa sesuatu yang dikurbankan itu bukan sesuatu yang menjadi hilang, tapi sesuatu yang justru menjadi bukti kecintaan kepada Allah dan menyambungkan silaturahmi dan tanda cinta kita kepada sesama. Dapat begitu banyak bagi mereka yang berkurban, insya Allah darah, daging, kukunya itu nanti akan sampai ya, berbondong-bondong menunjukkan bahwa ini adalah pahala yang begitu berlimpah. Jadi bagi kita yang berkurban, insya Allah mendapatkan nilai-nilai yang sangat tinggi, dan syariat Islam dalam kurban adalah sebuah peristiwa yang begitu luar biasa, merubah pola pikir dari kurban jahiliyah kepada kurban ilahiyah, di mana yang kita mintakan hanya keridhaan Allah, dan itu adalah bukti cinta kita pada sesama. Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya juga tersambung. Demikian Kang Zikri, Kang Iwan, dan sahabat MQ pagi yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga sahabat MQ dan kita semua yang menyimak obrolan pagi hari ini tergerak hatinya untuk betul-betul menguat niatnya untuk menunaikan kurban di tahun ini, dan kita niatkan juga untuk bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi kebermanfaatannya. Terima kasih Ustadz Budi dan juga Pak Iwan. Mudah-mudahan programnya lancar, insya Allah. Kita sama Kang Zikri, Kang Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat MQ, bagi Anda yang tertarik untuk mengambil kesempatan berkurban melalui DT Peduli, Anda bisa akses dtpeduli.id/kurban ya. Sekali lagi di dtpeduli.id/kurban untuk bisa melihat apa yang sudah disiapkan programnya, dan juga hewan-hewan yang bisa Anda pilih, dan juga lokasi-lokasi yang bisa Anda pilih. Silakan sekali lagi akses saja dtpeduli.id/kurban ya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah kurban di tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.